Ya, saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya akan melanjutkan ya pemaparan materi dari modul kita yang modul ini yang berkaitan tentang penyusunan laporan keuangan ya. Ini adalah modul yang terakhir dari di mata kuliah aplikasi akuntansi keuangan ini, dan ini bisa kalian akses di e-learning ataupun di grup kelas ya. Oke, di sini saya akan mencoba untuk sedikit memaparkan terkait dengan modul yang ada di dalamnya, dan hari ini saya akan menjelaskan tentang penyusunan laporan keuangan. Sedikit tentang penjelasannya ya. Dan mungkin kalian sebenarnya sudah mendapatkan materi ini gitu ya. Tapi saya hanya akan memberikan praktiknya saja sekilas dan penjelasan sekilasnya. Oke, pokok pembahasan materi kita adalah penyusunan laporan keuangan ya. Subpokok bahasan ada 6, ada tujuan laporan keuangan, tanggung jawab laporan keuangan, karakteristik kualitatif, jenis dan elemen laporan keuangan, penyajian laporan keuangan, dan bagian rekening perusahaan. Adapun tujuan pembelajaran khusus umumnya adalah penyusunan laporan keuangan, dan untuk pembelajaran tujuan khususnya mengetahui tentang tujuan laporan keuangan, tanggung jawab terhadap laporan keuangan, karakteristik kualitatif, jenis dan elemennya, penyajian laporan keuangan, dan bagian rekening laporan keuangan. Oke, kita masuk saja ke laporan yang pertama, yaitu adalah tentang laporan keuangan PT Pulp and Paper ya. Oke, sebagaimana kita ketahui bahwa laporan keuangan PT Pulp Polypaper adalah hasil akhir proses akuntansi yang disajikan secara kuantitatif dalam nilai uang, yang merupakan media yang dapat digunakan untuk meneliti dan menganalisa kesehatan kondisi keuangan suatu perusahaan. Nah, di dalam laporan keuangan ini terdiri dari beberapa sub. Yang pertama ada komponen laporan keuangan. Laporan keuangan ini menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya, di mana kelompok besar ini merupakan unsur laporan keuangan. Ya. PT Pulp and Paper sebagai entitas usaha yang bergerak di bidang industri mempunyai siklus kegiatan sebagai berikut. Yang pertama ada mulai dari penjualan ya, dilakukan dengan jualan kredit atau jualan tunai. Kalau kredit berarti diimplikasi pada piutang usaha, dan kalau tunai pada kas. Begitupun dari kas ini kemudian akan membiayai untuk biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Nah, dari kas ini juga kemudian membeli untuk persediaan bahan yang dibeli secara kredit ataupun secara tunai, ya, yang kalau kredit menjadi utang usaha, kalau tunai menjadi kas, hasil kita berkurang, ini menjadi sebuah pembelian bahan, lalu masuk ke dalam persediaan dan mengubahnya dalam bentuk menjadi produk, lalu masuk ke dalam persediaan. Dan begitu pun dihasilkan sebagai penjualan. Nah, dari seluruh proses kegiatan tersebut, itu dicatat dan didokumentasikan dan disusun laporannya yang kemudian tercermin dalam laporan keuangan. Unsur dan komponen laporan keuangan yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi dan kinerja keuangan suatu perusahaan antara lain ada 5 ya, ada laporan laba rugi, neraca, arus kas, perubahan entitas, dan catatan atas laporan keuangan. Tentunya ini namanya sudah berubah dengan kondisi yang saat ini ya, dengan perubahan nama dan beberapa komponen di dalamnya. Kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan harus disusun dan disajikan dalam bahasa Indonesia. Ya, jika laporan keuangan dibuat selain dalam bahasa Indonesia, maka laporan keuangan tersebut harus memuat informasi yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran akibat penerjemahan bahasa, maka pengertian digunakan sebagai acuan adalah laporan keuangan dalam bahasa Indonesia. Laporan keuangan perusahaan disajikan secara komparatif berurutan untuk 2 periode akuntansi yang terakhir. Oke, masuk ke jenis laporan keuangan yang pertama, yaitu adalah tentang laporan laba rugi. Oke, ya laporan laba rugi disajikan dengan memisahkan pos pendapatan dengan pos beban yang berasal dari kegiatan utama perusahaan.
serta pos pendapatan dan pos beban yang berasal dari kegiatan penunjang lainnya, serta laba rugi yang timbul dari transaksi yang bersifat luar biasa. Oke, kita coba ulik-ulik dari yang pertama, yaitu adalah pendapatan. Nah, pendapatan adalah kenaikan manfaat selama periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan modal yang tidak berasal dari kontribusi peranan modal yang terdiri dari satu, hasil penjualan kertas, yang kedua pendapatan jasa dan giro, pendapatan jasa giro, yang kedua adalah tentang selisih kurs ataupun sewa wisma dan lain-lainnya. Nah, ini termasuk dalam pendapatan. Jadi kenaikan manfaat ya yang mungkin dalam bentuk pemasukan cash ataupun penambahan aktiva ya yang lainnya ataupun berupa dalam penurunan kewajiban. Ya, bisa jadi kalau misalkan menjual dia akan mengurangi hutangnya misalkan yang mengakibatkan kenaikan modal yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal atau operasional perusahaan. Lalu yang kedua adalah beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan modal yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal. Oke. Nah, beban ini terdiri dari tiga bagian, ada beban produksi, beban usaha, dan beban lain-lain. Produksi sudah jelas ya, ada beban pemakaian bahan baku penolong, beban pegawai, pemeliharaan dan penjusutan. Ya, ini termasuk dalam produksi. Adapun beban usaha di sini ada penjualan, administrasi dan bunga atau bagian keuangan. Dan beban yang terakhir adalah beban lain-lain, ini diakibatkan ada kerugian, selisih kurs, denda pajak ataupun denda bunga dan kerugian lainnya. Oke, jadi bisa dikatakan bahwa beban adalah penurunan manfaat ya yang mengakibatkan itu harus dalam bentuk kas keluar ataupun dalam berkurangnya aktiva ya, bisa jadi karena beban sewa ya yang akhirnya aktiva yang dimiliki sewa itu akhirnya berkurang dan berubah menjadi beban ya. Lalu selanjutnya di laporan yang kedua adalah neraca. Di sini disusun untuk mencerminkan posisi keuangan suatu perusahaan pada posisi atau tanggal tertentu yang terdiri dari unsur aktiva, kewajiban, dan modal. Nah, kita coba jelaskan per detailnya. Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan ya, ingat dimiliki atau dikuasai sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa mendatang diharapkan akan diperoleh. Aktiva ini terdiri dari tiga macam. Yang pertama ada aktiva lancar, tetap, dan lainnya. Aktiva lancar adalah uang kas atau aktiva lainnya yang diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau dipakai dalam periode berikutnya yang paling lama 1 tahun atau dalam perputaran kegiatan perusahaan yang normal. Yang terdiri atas kas dan deposito, piutang dagang dan piutang lainnya, biaya dibayar di muka, uang muka, dan persediaan. Adapun aktiva tetap ya kebalikan dari aktiva lancar, kalau tadi ini periodenya paling lama 1 tahun atau dalam perputaran kegiatan perusahaan normal. Nah, aktiva tetap lebih dari 1 tahun, yaitu ada tanah, bangunan, ada emplacement, ada kendaraan dan transportasi, mesin, peralatan pabrik, dan inventaris kantor. Adapun aktiva lainnya ya yang mungkin bisa jadi tidak bentuk fisik ya, bisa jadi dalam bentuk jaminan, piutang lain-lain, aktiva pajak tangguhan ataupun aktiva lainnya. Oke, selanjutnya di komponen neraca selain ada aktiva ada juga kewajiban ya. Kewajiban adalah hutang perusahaan yang masa kini timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Nah, kewajiban perusahaan terdiri dari beberapa macam. Yang pertama ada kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek kurang lebih dari 1 tahun ya dalam masa perjanjiannya. Ada hutang dagang, pajak, hutang lain, kredit, biaya yang masih harus dibayar, dan hutang dana pensiun. Adapun jangka panjang ini terdiri dari hutang bank, obligasi, ataupun hutang jangka panjang lainnya. Oke, yang selanjutnya di komponen neraca ada modal. Nah, modal adalah jumlah yang disetorkan oleh pemilik baik pada saat pembentukan ataupun dalam rangka mendukung kelangsungan usaha perusahaan diakumulasi dengan jumlah pendapatan. Nah, untuk terdiri dari apa saja di modal itu ada modal dasar, modal saham yang belum ditentukan, ditempatkan, cadangan umum, saldo laba rugi tahun berjalan ataupun tahun lalu. Nah, perlu diketahui bahwa
modal saham yang perlu ditempatkan, ada modal ditempatkan ini berbeda ya. Ada yang bisa dikategorikan sebagai utang ya, ada yang dikategorikan sebagai modal gitu ya. Nanti bisa di-googling untuk perbedaannya di mana. Lalu dibentuk laporan arus kas yang ketiga adalah laporan arus kas. Di sini laporan berfungsi untuk mencerminkan arus kas dan arus keluar yang arus kas masuk ataupun kas keluar yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas atau setara kas dan menilai penggunaan kas tersebut. Nah, berdasarkan klasifikasinya, menurut aktivitas perusahaan terdiri dari ada aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, kita klasifikasikan yang pertama adalah berarus kas berasal dari aktivitas operasi. Nah, menunjukkan jumlah kas yang berasal dari aktivitas operasi dan aktivitas lainnya yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Jumlah tersebut merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasionalnya perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasional perusahaan, pembagian laba, dan mengendalikan sumber danaan dari luar. Contohnya adalah penerimaan kas dari hasil penjualan barang dan jasa, pembayaran kas kepada pemasok, serta transaksi lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan. Nah, ini adalah yang berhubungan dengan aktivitas operasional perusahaan. Lalu yang kedua ada aktivitas investasi. Nah, di sini arus kas yang mencerminkan penerima dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas di masa mendatang. Sedangkan aktivitas investasi itu sendiri adalah perolehan atau pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Contohnya adalah pembayaran kas untuk pembelian aktiva tidak berwujud, aktiva jangka panjang lainnya, penerimaan kas dari penjualan aktiva ataupun aktiva lainnya gitu ya. Jadi yang tidak langsung berhubungan dengan operasional. Lalu yang ketiga adalah arus kas dari aktivitas pendanaan. Aktivitas ini adalah mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi modal dan pinjaman perusahaan dan biasanya digunakan untuk memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penanam modal dan pemilik saham. Contoh adalah penerimaan kas dari pemilik modal, pembayaran kas kepada pemilik modal, dan transaksi yang lain yang berhubungan dengan aktivitas pendanaan. Lalu ada penyajian dan pengungkapan. Nah, laporan arus kas PT Pulih and Paper disusun berdasarkan metode tidak langsung, ya, dengan mempertimbangkan dan memperhatikan beberapa aktivitas di perusahaan. Lalu yang keempat, laporan perubahan entitas. Ya. Ini adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas perusahaan yang menggambarkan peningkatan dan penurunan aktiva bersih atau kekayaan perusahaan selama periode pelaporan dan menjelaskan mengenai sebab-sebab terjadinya perubahan tersebut. Nah, dalam penyusunannya ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah modal awal di awal tahun, ya, ditambah dengan investasinya setoran modal gitu ya. Lalu ditambah laba ataupun dikurangi rugi, ya, pengambilan pribadi atau prive. Nah, kalau sudah berbentuk PT, sudah tidak lagi dalam prive, tapi dalam bentuk dividen. Yang terakhir adalah modal akhir, nilai yang terdapat pada akhir tahun. Oke, selanjutnya yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Nah, perusahaan diwajibkan untuk membuat suatu penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam neraca. Laporan laba rugi, arus kas, dan perubahan entitas, ekuitas, serta informasi tambahan tentang cahaya ini mengungkapkan 1. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan ditetapkan terhadap peristiwa dan transaksi penting. Yaitu yang kedua, informasi diwajibkan oleh PSAK tetapi tidak disajikan dalam neraca, laporan keuangan, laporan laba rugi, arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Sehingga para pengguna laporan tersebut dapat memahami isi dari laporan yang dimaksud. Lalu yang ketiga adalah informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. Ya. Nah, secara singkat ini adalah bentuk penyajian laporan keuangan ya. Di dalam bentuk laporan laba rugi ada apa saja, neraca apa saja, arus kas apa saja, dan perubahan modal apa saja. Ini akan saling berkaitan satu sama lainnya. Selanjut di bagian ketiga ada bagian akun. Nah, bagian akun atau kode rekening yang digunakan oleh perusahaan adalah kode angka dengan klasifikasi sebagai berikut. Nah, maka ini harus diperhatikan ya untuk penyusunannya. 1 digit di depan itu menunjukkan elemen-elemen dalam laporan keuangan. Ya, elemennya tadi ada 5 ya. Nah, kalian ingat-ingat kembali apa saja elemennya. 1 digit depan itu menunjukkan elemen-elemennya. Lalu selanjutnya untuk 1 digit berikutnya itu adalah menunjukkan jenisnya.
adakah jenis jangka panjang, jangka pendek, lancar, ataupun hutang. Ya. Lalu digit keempat itu menunjukkan jenis dari elemen di masing-masingnya. Misalkan di elemen satu jenis, di elemen aset atau aktiva itu ada 10, berarti 01 kas, 02 kas di bank, ya terus 03 sertifikat bank, 04 adalah jaminan bank, 05 adalah piutang usaha. Lalu digit terakhir itu menunjukkan bahwa dari satu klasifikasi itu ada berapa macam. Contohnya kas di Mandiri misalkan, di Jakarta, Jalan Setiabudi, Jakarta, dan lain-lain ya. Nah, maka bisa dibubuhkan ini 11, 02, 01, 11, 02, 03, dan seterusnya. Itu ya. Nah, perlu diperhatikan untuk penomorannya. Oke, di poin kelima ada transaksi penyesuaian. Adapun yang perlu diperhatikan adalah satu, penyusunan aktiva dilihat dalam modul aktiva tetap, persediaan bahan baku, penolong dan lain dilihat di persediaan, ada beban gaji yang masih harus dibayar senilai 15.775, biaya dibayar di muka yang sudah dinikmati sebesar 40.500.000 rupiah dan uang muka yang sudah dinikmati sebesar 155 juta rupiah. Nah, adapun informasi lain untuk melengkapi guna penyusunannya, lihat kembali modul-modul yang sebelumnya sudah dibuat ya, sehingga laporan diberikan informasi yang wajar dan relevan. Terakhir, sesuai dengan tujuannya, buku ini disusun guna memenuhi kelengkapan proses administrasi perusahaan yang merupakan pedoman, petunjuk pelaksana, dan pedoman di dalam pencatatan akuntansi. Nah, kebijakan akuntansi ini disusun berdasarkan pedoman pada PSAK ya, yang dikeluarkan oleh IAI, disesuaikan dengan berbagai pertimbangan serta memperhatikan kondisi. Gitu ya. Selanjutnya, untuk hal yang belum terakomodir dan tercantum, begitu pula apabila ada kebijakan yang tidak sesuai dengan ketentuannya, maka akan diberlakukan memo atau keputusan direktur. Gitu ya. Dan untuk acuan secara keseluruhan dapat dilakukan dengan modul kebijakan dan pembagian rekening perusahaan di modul 2. Dengan demikian, modul ini secara berkala akan up to date sehingga sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini tugas kita adalah satu, membuat laporan laba rugi, neraca, dan perubahan ekuitas, arus kas, dan catatan laporan keuangan. Nah, untuk sementara, sampai dengan 31 Mei 2008, kalian mengerjakan 3 titik poin, laba rugi, neraca, dan perubahan ekuitas. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian output. Ya. Di sini, ya di output, lembar output pekerjaannya, di sini ada 41. Nah, 41 ini belum diklasifikasikan mana debit, mana kredit. Nah, tugas pertama adalah mengklasifikasikan mana debit dan mana kreditnya. Lalu yang kedua, dibuat nomor akunnya. Tadi sudah disesuaikan ya, di masing-masing jenisnya silakan disusun. Lalu yang ketiga, kalau kalian sudah pernah saya ajar dalam spreadsheet, harusnya bisa tinggal langsung pakai di software itu sendiri ya. Kalau yang belum atau tidak mendapatkan atau mungkin tidak tahu atau sudah lupa, nah kalian bisa mengerjakannya kembali gitu ya, mengerjakan kembali. Lalu sesuai dengan formula yang sedapatnya ya. Lalu ada beberapa lagi di dalamnya adalah perugi, neraca, arus kas. Nah, ini adalah akun-akun penting yang mungkin kalian harus catat dan kalian isi mulai cicil. Ya. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti mangga kalau misalkan ada yang mau tanyakan, bisa ditanya di grup. Oke, saya akhiri mungkin pertemuan pada hari ini. Insya Allah minggu depan di hari Senin ya kita bisa masuk dan bisa mulai mencocokkannya. Mangga boleh di sini boleh dibentuk dalam bentuk kertas neraca lajur 10 kolom juga boleh. Jadi tinggal masukkan laba rugi, neraca, dan arus kas. Ingat ini saling berkesinambungan ya. Jadi tidak berdiri sendiri. Laba rugi itu pasti membutuhkan neraca juga membutuhkan arus kas. Ya. Arus kas ini memang tidak perlu dikerjakan ya, hanya laporan perubahan modal. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kekeliruan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.